Assalamualaikum, ketemu lagi di channel masak Ama Fun Cooking. Di video kali ini saya tidak berbagi resep masakan ya, tapi di sini saya akan mereview wokpan baru saya. Ini dia wokpan Bolde ukuran 28 cm. Ini juga ada sutilnya dan juga pisaunya. Nah, buat kalian yang penasaran dengan wokpan ini recommended atau tidak, kemudian dia anti lengket atau tidak, serta apa aja sih spesifikasi dari wokpan ini harganya cukup ekonomis. Nah, ikuti terus ya videonya agar kalian tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, langsung saja ini saya mau buka paketnya. Jadi saya beli wokpan, sutil, dan pisaunya ini di JD.id ya. Ini enggak iklan. Jadi ini kemarin saya lihat promo, kemudian saya beli. Kelihatan ya dari kardusnya ini sama sekali nggak ada yang penyok. Nah, dalamnya seperti ini. Jadi dia diberi kardus seperti ini ya, agar rongganya itu dia nggak gepeng kalau ketekan. Oke, sekarang saya mau keluarkan semuanya, sutil, kemudian pisau, dan juga wokpannya. Oke, agar lebih mudah mereviewnya, sekarang saya mau taruh aja di bawah seperti ini. Jadi ini dia wokpan, kemudian pisau dan sutilnya sudah saya keluarkan ya, masih dalam kemasan semuanya. Nah, ini dia pisaunya, ini lumayan besar ya, kemudian ini sutilnya. Nah, ini juga nggak terlalu panjang sutilnya, ukurannya hampir sama kayak pisaunya. Lalu ini dia wokpannya, Superpan Wokpan Bake. Jadi ini warnanya bake ya, mereknya Bolde. Nah, ini ukurannya 28 cm. Kemudian di sini wokpannya juga sudah menggunakan teknologi Smart Induction Bottom. Jadi ini jaminan panasnya lebih merata. Lalu wokpan ini juga udah pakai teknologi Eco Green. Yang jelas ini free BPA ya, aman untuk digunakan karena dia nggak pakai bahan kimia yang berbahaya. Ini udah food grade approved ya. Oke, sekarang saya mau lepas dulu kertasnya. Nah, seperti ini ya kelihatan. Jadi ini cukup besar, ukurannya 28 cm. Nah, untuk wokpannya ini saya mau kasih lihat dari dekat ya. Ini cukup tebal, untuk ketebalannya ini sekitar 3 mm, 2 kali lipat dari teflon biasa ya. Dan ini lumayan berat, ini mungkin sekitar 1 kilo ya. Kalau dibandingkan dengan panci teflon biasa, ini masih sangat berbeda ya beratnya, ini lebih berat. Nah, ini coatingnya dia pakai granit, ini jaminannya anti lengket dan lebih mudah dibersihkan. Oke, nah ini di bawahnya pakai induksi bottom seperti ini. Jadi ini panasnya nanti lebih merata. Kemudian juga bisa dipakai untuk kompor induksi ya. Nah, gagangnya ini cukup lumayan ya untuk menopang si panci yang lumayan besar. Nah, ini kira-kira satu telapak tangan seperti ini ya, cukup besar. Sekarang saya mau kasih tunjuk ke kalian semuanya, kira-kira untuk diameter tengahnya ini kurang lebih segini ya. Jadi bisa buat nyate. Kalau kalian mau bikin sate ayam pakai teflon bisa banget. Ini nanti wokpannya bisa multifungsi karena dia cukup besar. Bisa untuk membuat sate seperti ini, membuat martabak juga bisa, kemudian kulit lumpia juga bisa, untuk menumis, dan juga untuk membuat sayur yang berkuah juga sangat bisa ya, karena ini tuh lumayan dalam cekungannya.
Dan ini untuk harganya itu nggak nyampai 200.000 ya. Kemarin saya dapat harga promo, ini harganya 182.000. Cukup murah kan? Untuk spesifikasi dan juga untuk kualitas yang seperti ini, saya rasa ini sangat recommended ya. Nanti kita cobain ya, gimana workpan ini memang benar-benar anti lengket atau tidak. Oke, lanjut. Sekarang ini saya mau mereview pisaunya. Jadi ini pisau Bolde Super Knife ya. Ini ukurannya agak gede ya. Nah, ini juga coatingnya pakai granit. Oke, sekarang saya mau keluarkan dulu. Nah, ini dia pisaunya, warnanya hitam, cantik ya. Dia ada motifnya seperti ini. Ini cukup besar. Nah, ukurannya kira-kira kalau dari tusukan sate tadi, ini masih ada sisa. Nah, kurang lebih 30 cm ya ini panjangnya. Nah, kalau saya dekatkan seperti ini kelihatan ya. Ini kalau saya coba seperti ini tajam, berasa. Kemudian ini enak ya dipegang, gagangnya ini pakai karet. Dan ini tuh pisaunya nggak yang enteng banget, tapi juga yang nggak yang berat. Ini pas kalau menurut saya, nggak tipis dan juga nggak tebel. Ini cocok banget buat memotong daging ataupun sayur ya. Ukurannya nggak yang terlalu besar, juga tidak terlalu kecil. Nanti kita coba untuk memotong sayuran ya. Untuk pisaunya sendiri ini harganya kurang lebih 25.000 saya beli. Cukup murah ya untuk harganya. Oke, sekarang lanjut, saya mau tunjukkan ke kalian sutilnya. Nah, ini ukurannya kurang lebih sama panjangnya dengan pisaunya tadi, 30 cm ya. Ini keramik rumah saya 50 cm. Saya mau tunjukkan dari dekat sutilnya ini. Jadi ini tuh bagian ujungnya kurang rapi ya potongannya, masih ada sisa seperti ini. Jadi kalau menurut saya ini sutilnya cukup tipis ya, dan juga lentur. Ini kalau buat masakan yang berat kurang recommended ya, terlalu lentur kalau buat ngebolak-balik itu. Untuk gagangnya sendiri ini cukup besar. Kalau biasa pakai sutil yang ramping mungkin ini agak sedikit berbeda ya. Ini bahannya dari nilon ya, kemudian gagangnya ini dari karet. Nah, di sini juga ada anti slipnya. Kemudian ada cantolannya seperti ini, sehingga waktu kita taruh di penggorengan atau di wajan itu dia nggak lari ya sutilnya. Serta di sini juga ada lubangnya, fungsinya buat nyentelin sutilnya. Untuk sutilnya sendiri ini harganya sekitar 22.000. Nah, untuk harga segitu kalau menurut saya dengan kualitas yang seperti ini kurang recommended ya. Nah, ini workpannya sudah saya cuci ya. Kemudian saya mau coba masak pakai workpannya. Untuk ukurannya seperti ini, kalau ditaruh di kompor cukup besar juga. Kalau untuk masak banyak ini cocok ya. Bisa dijadiin workpan serbaguna. Bisa untuk menumis, memasak sayur yang berkuah, dan juga untuk membuat cemilan-cemilan, untuk mengoven kue juga bisa. Nah, ini saya mau coba masak cairan tepung terigu tanpa menggunakan minyak. Tidak saya olesi siapapun ya. Biasanya adonan tepung terigu seperti ini kan lengket, apalagi masaknya tanpa menggunakan minyak. Nah, kita lihat gimana workpannya benar-benar anti lengket atau tidak. Ini udah sedikit mengering ya, saya mau balik. Nah, kelihatan ya ini mudah dibalik. Kemudian ini juga nggak meninggalkan sisa bekas kerak di workpannya.
Jadi ini terbukti ya, workpennya benar-benar anti lengket. Untuk workpen dengan harga yang nggak nyampe 200.000 dan cukup besar ini recommended. Nanti saya mau coba menggoreng bandeng juga pakai workpen ini. Biasanya bandeng itu kan lengket. Nah, kita coba apakah bandengnya lengket atau tidak. Nah, ini saya masukkan bandeng. Nah, ini saya goyang-goyang, kelihatan ya bandengnya ini nggak hancur, nggak lengket di workpennya. Nah, ini tadi yang saya bilang ada cantolan di sutilnya, ini fungsinya seperti ini ya, agar sutilnya ini nggak kemana-mana, nggak lari ya. Ini sudah cukup kering, sekarang saya mau balik. Nah, ini benar-benar mudah membaliknya, nggak ada daging bandengnya yang lengket di workpennya. Jadi ini memang benar-benar terbukti anti lengket ya workpennya. Nah, ini bandengnya udah matang, sekarang saya mau angkat. Nah, ini nggak ada sisa-sisa daging bandeng yang tertinggal di workpennya. Nah, saya goyang-goyangkan, kelihatan ya. Ini tuh workpennya nggak ada yang lengket. Ini recommended ya teman-teman, workpennya. Oke, sekarang saya mau cobain pisaunya ya. Nah, ini saya mau potong buncis karena saya lagi nggak masak daging. Ini benar-benar tanpa tenaga yang motongnya, tajam banget pisaunya. Dan ukurannya juga nggak terlalu besar, tapi juga nggak terlalu kecil. Ini cocok banget. Dipegang juga enak, pas gitu ya. Menurut saya ini juga recommended untuk pisaunya, tajam, kemudian nggak tipis, juga nggak terlalu tebal. Oke, itu tadi review workpen, kemudian sutil dan juga pisau dari Bolde. Jadi menurut saya workpennya ini recommended, pisaunya juga recommended. Kalau untuk dikasih nilai, workpen dan pisaunya saya kasih nilai 10 ya. Kemudian untuk sutilnya karena tadi ada bagian yang kurang rapi, kemudian menurut saya juga terlalu tipis, saya kasih nilai 8. Nah, tapi kembali lagi ya, semuanya itu tergantung kebiasaan masing-masing ya. Ada yang kebiasaan pakai sutil tipis. Nah, kalau saya kebetulan sukanya pakai sutil yang agak tebal, yang lebih kokoh gitu ya. Oke, sekian video dari saya hari ini. Semoga review ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari peralatan dapur, workpen atau pisau dan juga sutil. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga share video ini. Serta tekan tombol loncengnya juga ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.